Maka janganlah merubah-rubah apa yang sudah Tuhan tetapkan. Memberikan perkataan istilah non-muslim itu pun adalah tidak menyampaikan sesuatu dengan hikmah, tidak menyampaikan sesuatu dengan ketegasan. Nah, kawan-kawan, inilah ajaran mereka yang sesungguhnya. Kan sudah kuingatkan kawan-kawan. Kalau di kita dikatakan non-muslim, itu hanya membesar-besarkan hati kita. Kalau sesungguhnya kita bukan non-muslim, tetapi kafir, penyembah iblis. Ya, tadi kan Saudari Dian mengatakan Tuhan sudah pasti Allah, kan gitu ya. Tapi buktinya, ya, Tuhan sudah pasti bernama Allah, Bang Suma. Tidak ada yang bernama Allah itu selain Tuhan. Iblis tidak bernama Allah. Tetapi buktinya di tetangga-tetangga kita Tuhannya bukan bernama Allah. Karena kan mereka nggak bertuhan. Kafir itu nggak ada yang bertuhan, Bang Suma. Mereka ngaku bertuhan, tetapi faktanya tidak. Makanya jangankan dibilang nama dari Tuhan saja itu nggak tahu mereka. Nah, hebatnya si ibu ini kawan, ibu ini menggiring dari sudut pandang Islam. Ya tapi agama lain katanya. Ya, menurut Islam agama lain itu kan penyembah iblis, penyembah setan. Kan sudah kuingat-ingatkan terus kawan. Si Zulkifli otaknya nggak sampai situ, nggak bisa dicernanya kawan. Dia selalu menginginkan orang lain itu punya Tuhan juga. Tetapi di satu sisi dia memaki-maki sesembahan orang lain. Menghujat-hujat. Sementara ibu ini tidak ingin orang agama lain itu punya Tuhan. Hanya Islamlah yang punya Tuhan. Itu benar dari sudut pandang Islam. Maka ada namanya kafir. Kafir itu penyembah iblis, penyembah setan. Kan begitu kawan. Nah, dari sudut pandang Kristen bagaimana? Ada juga. Kalau sudut pandang Kristen tidak dikatakan bahwa sebenarnya tidak dikatakan orang lain itu punya ajaran setan atau iblis, tidak. Tetapi orang yang murtad yang dibilang ikut ajaran setan-setan dan hantu belau, iblis-iblis. Beda ya kawan-kawannya. Kalau dia tidak murtad, dia tidak diurusi Alkitab. Tapi begitu dia murtad dari Kristen, artinya sudah ikut ajaran setan-setan. Tapi kalau orang sana punya agama, ya biarin saja. Itulah hebatnya Bible kawan. Tidak pernah dihujatnya agama lain, penyembah setan, berhala, tidak. Kecuali penyembah berhala ada, Baal dan segala macam. Paham nggak kalian kawan? Alkitab tidak pernah mengatakan Islam itu penyembah hantu belau atau apa, nggak ada. Kalau dia di Islam silakan. Tetapi yang dikritisi oleh Bible, yang ditegur oleh Bible adalah orang-orang pengikut Yesus yang meninggalkan Yesus. Maka dikatakanlah dia ikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat. Karena itu dia sudah masuk penyembah iblis. Tapi kalau dia misalnya masih ibaratnya di agama sana, tidak ada urusan. Mana ada di Alkitab mengatakan, oh orang beragama selain Kristen itu adalah penyembah iblis. Tidak ada kawan, tidak ada. Orang yang meninggalkan Kristus itu baru dikatakan ikut ajaran setan. Ya wajarlah dulu dia ikut Tuhan. Setelah itu tinggalkannya Tuhan, berarti kan ikut ajaran setan. Atau Tuhannya adalah iblis. Kan begitu jadinya kawannya. Tapi kalau orang sana, mana ada dibilang orang penyembah sana? Tidak ada kawan, tidak ada. Tapi kalau mereka ada, kan ibu itu bilang kita harus tegas, kafir, penyembah iblis, penyembah setan. Ya, lanjut kawan-kawan ya. Luar biasa ibu ini kawan. Kenapa ini nggak bertuhan? Terlalu jauh mereka mengaku menyembah Tuhan, padahal nggak bertuhan dia. Iya, hanya Muslim yang bertuhan, maka hanya Muslim yang menganut ajaran Tuhan, ajaran agama, ajaran Islam. Tapi nggak ada yang beragama, nggak ada yang menganut ajaran Tuhan, nggak ada. Nah, kemudian pernyataan beliau hanya Muslim yang menyembah Tuhan. Ya dari sudut pandang Muslim, hanya Muslim yang menyembah Tuhan kawan. Nggak bisa kita salahkan. Karena memang itu ajaran mereka, yang lain penyembah iblis. Itulah kita berbahagia ya bahwa Yesus datang kawan, tidak membawa agama. Andai kata Yesus datang membawa agama sama, pengikut Yesus adalah penyembah Tuhan. Yang tidak pengikut Yesus, penyembah iblis. Coba kita berdiri kawan di tengah jalan, kita bilang, kamu Kristen, oh saya bukan Kristen. Berarti kau penyembah iblis. Marah nggak orang itu kira-kira? Marah. Jadi ajaran itu bukan ajaran kasih, tapi ajaran kebencian. Ibu ini menjelaskan kita ini sebenarnya begini loh. Gak percaya kalian? Misalnya datang mereka, ditanya, kau Kristen ya, berarti kau penyembah iblis. Marah nggak kira-kira orang Kristen? Marah.
Artinya nggak ada damai, nggak ada sejahtera, kasih. Tetapi itu ajaran mereka kawan. Dan dia bilang tidak bisa kita tutup-tutupi. Harus mengatakan ya adalah ya. Harus tegas kan, tidak boleh abu-abu. Jadi kalian harus pahamlah semua manusia. Ya, bahwa ajaran Yesus itu tidak pernah datang membawa agama. Karena kalau datang membawa agama, yang pertama diajarkan adalah kebencian. Seluruh pengikut Yesus menyembah Tuhan, di luar pengikut Yesus penyembah iblis. Ibu Indah bilang, makanya, paham ya kawan-kawannya? Semoga kalian paham. Gak usah jelas-jelas sekali aku sebutkan. Lanjut. Karena bertuhan saja tidak. Nama saja tidak tahu. Nama dari Tuhan diolok-olok. Diucapkan secara serampangan, Allah SWT, Allah SWT. Itu nama dari Tuhan, kok disingkat begitu. Itu kan bangsat itu namanya. Oke, saya bisa. Mantap kawan. Jadi kawan, itu nama Tuhan Allah itu. Allah SWT. Sering kita lihat, bahkan di negara-negara ini juga orang kata sambutan Allah SWT katanya. Di surat-surat juga Allah SWT. Dia bilang itu bangsat. Betul kawan. Saya bilang betul. Itulah beraninya ibu ini. Berarti di negara ini atau di dunia ini, siapa yang menyingkat nama Tuhan itu betul bangsat. Bangsat kawan. Saya pernah membaca sebuah buku. Memang tertulis sana SWT dan saya bacakan kepada orang. Yang membuat itu yang bangsat. Akunya enggak. Aku hanya membacakan aja. Kan gawat kawan. Itu nama. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dan sembarangan. Sepertinya orang ini memadukan ajaran Kristen dan ajaran Islam. Karena dasar-dasar yang dia pakai itu banyak daripada Bible. Di dalam Al-Quran mana ada dibilang jangan menyebut nama Tuhan Allah dan sembarangan. Tidak ada itu kawan. Kenapa tidak ada di sana? Itu pertanyaan besar lah kawan. Ya kan? Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kalau saya mengatakan memang Allah mereka tidak punya nama bisa jadi. Maka tidak ada dikatakan jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Tetapi ibu ini mengatakan, mengambil kesimpulan bahwa Allah itu adalah nama. Dan dia merujuk kepada Bible. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ulangan 5 ayat 20, ulangan 20 itu ya. Ya begitu mungkin dia mau kabarkan kepada kita kawan. Entahlah apa maksudnya. Luar biasa ibu ini kawan. Hebat. Kita memahami muatan daripada pemahaman saudari saya ini. Saya bisa memahami. Hanya saja kemudian kaidah-kaidah yang saudari bawa itu harus kemudian secara terorganisir disampaikan atau didiskusikan di internal terkait dengan Tuhan. Memang tidak ada, kalau dikatakan Tuhan maka sudah pasti Allah, dikatakan sembahan yang benar sudah pasti Allah, itu tidak bisa diragukan lagi. Itu kunci mati di dalam pemahaman Islam. Hanya saja di dalam dialog agama, lintas agama, kita harus memiliki metode yang kemudian bisa dipahami dengan mudah oleh orang-orang yang di luar daripada Islam. Kalau kita mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, Tuhan itu sudah pasti Allah, dan mereka tidak pernah menyembah Tuhan, ya, itu juga benar. Tetapi dalam perspektif berhadapan dengan teman-teman non-Muslim, pola ini tidak bisa kita gunakan. Karena pola ini akan menjadikan hiruk-pikuknya sebuah forum, itu disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda terhadap apa itu Tuhan. Nah, makanya karena itu yang dikedepankan itu adalah abu-abu Bang Suma. Coba ditegasi dari awal, ya, ditegasi dari awal. Hitam ya hitam, putih ya putih. Bahwa hanya Muslim yang bertuhan, ya, bahwa hanya Muslim yang menyembah Tuhan. Itu harus tegas memang dari awal. Bahwa kalau kalian tidak ingin dia katakan Tuhan menggelari kalian kafir atau penyembah iblis ataupun tidak bertuhan alias beriblis, maka hiduplah sebagaimana fitrahmu, sebagaimana seorang Muslim. Jangan dibuat blur. Kenapa bisa membingungkan, ya? Membingungkan karena dibikin blur. Sebagaimana pesundal dibikin WTS, istilah-istilah yang dibilang keren itu istilahnya. Supaya dia bisa istilahnya sedikit dinaikkan derajatnya. Padahal itu ada istilah memang yang dibuatkan Tuhan untuk itu. Seperti kata-kata non-Muslim, itu subuhat semua itu. Kuliah ayuhal kafirun itu tidak mengatakan kuliah ayuhal non-Muslim. Maka janganlah merubah-rubah apa yang sudah Tuhan tetapkan. Memberikan perkataan istilah non-Muslim itu pun adalah tidak menyampaikan sesuatu dengan hikmah, tidak menyampaikan sesuatu dengan ketegasan. Nah,
Kawan-kawan, inilah ajaran mereka yang sesungguhnya. Kan sudah kuingatkan kan kawan. Kalau di kita dikatakan non-muslim, itu hanya membesar-besarkan hati kita. Kalau sesungguhnya kita bukan non-muslim, tetapi kafir, penyembah iblis. Ibu ini sudah bilang harus jelas, jangan abu-abu. Kenapa di Indonesia tidak dibilang kita penyembah iblis? Tapi banyak juga mereka yang ke Arab-Araban mengatakan kafir, kafir, kopar, kafir, kopar, kafir. Penyembah setan, penyembah setan. Tapi orang-orang yang beradab, mereka merasa kita sebangsa dan setanah air. Mereka tidak mau menyakiti hati saudara sebangsanya. Maka mereka katakanlah non-muslim. Benar ibu ini kawan. Tidak ada non-muslim, yang ada kafir.